Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lapisan udara yang menyelubungi bumi atau lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer ini sangat penting bagi kehidupan kita, manusia, hewan, ya. Karena ya tidak hanya menyediakan oksigen bagi pernafasan, atmosfer juga menyelamatkan kita atau melindungi kita dari panasnya matahari, ya. Dan atmosfer juga melindungi kita, bumi ini, dari tabrakan-tabrakan meteor-meteor yang jatuh, ya. Jadi kalau tidak ada atmosfer, maka meteor yang jatuh ke kita ini, ke bumi ini mungkin dapat membahayakan. Oke, di sini lapisan atmosfer ini dibagi menjadi 5 lapisan. Dari yang paling bawah, paling dekat ke permukaan bumi, tempat kita sekarang ada, ini lapisan troposfer, sampai ketinggian 10 km. Jadi dari permukaan tanah sampai ketinggian 10 km, itu lapisan troposfer. Di atasnya ada stratosfer, ini data ketinggiannya. Di atasnya lagi ada mesosfer, data ketinggiannya. Ada termosfer dan ada eksosfer. Oke, di sini di sumbu yang vertikal ini data tentang ketinggian, dan sumbu yang horizontal ini adalah data tentang suhu. Ya, jadi cara membacanya kita lihat di grafik yang warna merah ini yang mirip huruf E, ini menunjukkan hubungan antara suhu dengan ketinggian. Jadi kita lihat di troposfer sendiri grafiknya bergerak ke kiri. Nah, maksudnya apa? Kalau grafiknya bergerak ke kiri, ya, artinya semakin tinggi, ya, posisinya semakin tinggi, suhunya semakin rendah. Jadi troposfer sendiri seperti ini. Nah, kalau yang vertikal lurus seperti ini artinya semakin tinggi suhunya tetap. Ya, ini misalkan dari ketinggian antara mungkin ya sekitar 11 kilo sampai 20 kilo suhunya tetap. Tapi ya di stratosfer ini umumnya di atas 21 ke 50 km suhunya naik. Ya. Ini diperlihatkan dari grafik yang bergerak ke kanan. Nah, kalau ada pertanyaan berapa suhu maksimum di stratosfer? Ya, suhu maksimum ya tentunya yang ini. Ini menunjukkan angka 0. Suhu minimumnya ya ini. Ini menunjukkan angka ya kurang dari atau lebih tinggi dari minus 60 derajat. Oke. Kita bahas satu-satu setiap lapisan rinciannya. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Ini kurang R ya. Di sini suhunya dari minus 52, ini suhu yang paling rendah, ya, sekitar minus 52, sampai 17 derajat Celcius. Ini suhu paling tinggi. Nah, kenapa makin tinggi suhunya makin rendah? Karena troposfer ini dipanaskan bukan dari matahari. Troposfer ini dipanaskan oleh radiasi yang dipancarkan permukaan bumi. Jadi makin dekat ke tanah, dia akan semakin panas. Makanya kalau kalian di gunung, kenapa gunung itu lebih tinggi? Logikanya lebih dekat ke matahari, tetapi di gunung itu lebih dingin. Nah, masalahnya pemanasannya itu bukan dari matahari, bukan ya. Pemanasan yang paling besar di troposfer ini berasal dari radiasi bumi. Walaupun bumi sendiri bisa meradiasikan energi asalnya dari matahari. Oke, itu mungkin akan kita dibahas di ya lebih lanjut, lebih lengkap di pertemuan yang lain. Nah, ini kita balik lagi ke sini ke troposfer, ya, di lapisan ini, di lapisan 10 km ini adalah tempat terjadinya sistem cuaca seperti hujan, salju, petir, angin, dan seterusnya. Ya.
Jadi di sini ada, jadi di ketinggian 20 km itu belum pernah ada hujan, nggak ada hujan, nggak ada sistem cuaca. Oke, mengandung 75% gas atmosfer. Jadi lapisan udara itu sampai 500 kilo keluar sana, ya. Tetapi 75% ngumpul di sini, di lapisan troposfer. Kenapa? Nah, karena udara atau gas itu bermassa. Kalau bermassa, dia dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga dia akan numpuk di bagian paling bawah. Makin ke atas, makin sedikit atmosfernya, makin jarang molekul-molekul udaranya, sehingga di sini bisa difahami bahwa tekanan di sini di bawah di troposfer itu akan lebih besar daripada tekanan udara di atasnya. Jadi makin ke atas tekanan udara akan semakin berkurang. Oke. Yang kedua lapisan stratosfer. Jadi suhunya itu semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan oleh adanya ozon yang mampu menyerap UV. Jadi sinar matahari memberikan UV-nya, radiasinya, sebagian radiasinya diserap oleh stratosfer sehingga yang nyampe ke bumi itu adalah UV atau sinar matahari yang aman bagi kehidupan. Kalau nggak ada ozon, ya kita tidak bisa jalan-jalan siang-siang di bawah sinar matahari. Kita akan terkena penyakit kanker kulit. Jadi di sini adanya ozon. Di sini juga digunakan sebagai jalur pesawat udara karena tidak ada sistem cuaca. Oke, tadi sistem cuaca hanya di sini, di troposfer. Kalau di sini ada pesawat udara, ya mungkin ini pesawat udaranya baru lepas landas dan menuju ke stratosfer. Ya, sebenarnya pesawat udara itu menggunakan jalur di atas 10 km agar terhindar dari petir, hujan, dan sebagainya. Lapisan ketiga ini adalah mesosfer yang tersusun atas molekul yang sulit menyerap energi matahari. Karena sulit menyerap, dia meloloskan begitu saja energi matahari, sehingga semakin ke atas justru dia suhunya semakin rendah. Ya, dia fungsinya melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa karena membakar meteor yang memasuki bumi. Kalau kalian lihat bintang jatuh, nah itu hampir bisa dipastikan itu adalah reaksi atau ketika mesosfer membakar si komet yang jatuh itu. Bukan bintang yang jatuh sih sebenarnya. Komet atau meteor atau asteroid. Asteroidnya jatuh, ya, dibakar oleh mesosfer. Jadi di sini tempat melindungi bumi dari bahaya benda-benda luar angkasa. Kalau bendanya cukup kecil, kalau cukup besar, ya tidak habis terbakar, akan jatuh menabrak bumi, akan menghasilkan goncangan yang lumayan besar. Kalau benda langitnya yang jatuh ke bumi besar. Lapisan berikutnya adalah lapisan termosfer, ya. Jadi sebenarnya lapisan termosfer dan eksosfer ini memiliki jumlah molekul yang sangat sedikit, tapi molekul pada kedua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap matahari, ya. Akibatnya apa? Karena menyerap radiasi matahari, suhunya bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Ya. Sehingga bisa kita bilang bahwa lapisan ini melindungi bumi dari UV. Oke, kemudian termosfer itu juga adalah pemantul gelombang radio. Nah, jadi di termosfer ini karena suhunya sangat tinggi memungkinkan atom-atom menjadi ion, berionisasi. Ya, berionisasi, ya, elektronnya lepas atau menerima elektron sehingga berbentuk ion dalam bentuk ion. Sehingga lapisan termosfer juga sering disebut sebagai lapisan ionosfer.
Nah, ion-ion ini efektif untuk memantulkan gelombang radio. Jadi ketika kita siaran radio itu pasti dari satu tempat informasi yang nyampe ke tempat yang lain itu menggunakan memantulkan gelombang radio tersebut di lapisan ionosfer, ya, atau lapisan termosfer. Dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Jadi di sini sangat renggang sekali udaranya, sangat jarang sekali. Yang terutama adalah gas hidrogen, nggak pakai T ya, hidrogen. Tekanan udara sangat rendah ya, tadi udah dibahas ya. Tekanan udara sangat rendah, kenapa? Karena ya di sini jarang-jarang molekul udaranya. Dan tempat satelit buatan mengorbit. Satelit buatan, satelit palapa, satelit komunikasi, atau satelit untuk melihat kandungan mineral atau satelit cuaca itu mengorbit di lapisan eksosfer. Nah, oke, mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.